Selamat malam pemirsa. Listrik padam bakal kian sering terjadi di waktu-waktu mendatang. Bahkan tahun 2009 mendatang Indonesia terancam krisis listrik. Seberapa parah jika krisis listrik betul-betul terjadi? Kalau kemudian konsumsi listrik meningkat dan kapasitas listrik terbatas, haruskah solusinya dengan peningkatan subsidi listrik? Dan kenapa pula gerakan hemat energi yang dicanangkan Presiden Yudhoyono sejak tahun 2005 kini seperti hanya angin lalu? Ancaman krisis listrik inilah yang kami angkat dalam Today's Dialog malam ini. Bersama saya Mutia Hafid, di studio saat ini telah hadir General Manager PLN Pusat Penyaluran dan Pendistribusian Beban Jawa Bali, Mulyo Aji, dan anggota Komisi 7 dari fraksi Partai Amanat Nasional, Catur Sabto Edi. Pak Mulyo Aji, Mas Catur, terima kasih sudah hadir. Pak Mulyo Aji, selamat malam. Ini pernyataan PLN yang kemudian membuat orang banyak yang resah, mengatakan krisis listrik hingga tahun 2009. Seperti apa persisnya krisis listrik yang dimaksudkan di sini? Apakah kemudian nanti Jawa Bali akan gelap gulita? Apakah berarti pemadaman setiap hari hingga 2009? Apa sebetulnya? Ya, sebetulnya yang dimaksud itu adalah sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa ada keterbatasan pasokan listrik untuk tahun 2008 sampai 2009 sampai nanti beroperasinya pembangkit-pembangkit baru. Seberapa proyek percepatan 10.000 dan dampaknya seperti apa untuk konsumen? Ya. Sebetulnya untuk tahun ini kita hanya bisa mampu menampung pertumbuhan sekitar 5% sesuai dengan RKAP yang kita usulkan. Namun belakangan ada permasalahan yaitu dengan kenaikan BBM yang meningkat tinggi. Ini yang nanti akan diputuskan oleh Pak Catur dan Bapak-Bapak di DPR. Berapa subsidi yang akan tersedia untuk tenaga langsung listrik? Lempar ke Mas Catur. Memangnya ini urusan karena defisit atau maksud saya karena akan tadi dikurangi? Saya katakan kita bisa menampung 5%, tapi ada variabel lain yaitu bahwa nanti ternyata subsidi yang kita butuhkan kalau crude-nya 5% adalah 65 triliun. Nah, permasalahannya ada pertimbangan lain dengan naiknya BBM ini, ada kebutuhan lain sehingga subsidi itu akan diturunkan. Nah, ini akan diputuskan. Jadi Anda mengatakan bahwa krisis listrik ini akan terjadi kalau kemudian nanti betul akan dipotong 10 triliun begitu ya untuk subsidi untuk PLN. Ya, begitu. saya kira yang sudah beberapa kali disampaikan oleh pemerintah yang kita dengar seperti itu, tapi saya kira nanti Pak Catur bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi Anda seolah-olah karena menaruh bahwa masa depan krisis listrik di Indonesia ini ada di tangan Komisi 7 nih. Kalau dari sisi PLN ya, memang pembangkitan tidak ada tambahan, itu sudah jelas, sehingga berapa pertumbuhan yang bisa ditampung oleh PLN itu juga terbatas. Tadi saya katakan untuk tahun 2008 ini sebetulnya kita masih bisa menampung 5%. Ya. Itu pun membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, tapi nanti kalau baru subsidinya setelah dipotong lagi akan sangat sulit untuk itu akan bertahan. lebih ya. Gimana, Mas Catur? Saya kira masalahnya tidak sederhana itu. Ya. Jadi krisis listrik yang kita alami itu sudah berkali-kali terjadi. Tahun 2005 juga waktu BBM naik juga kita seperti sekarang ini, pemerintah mencanangkan penghematan dan sebagainya, juga tidak ada hasil yang berarti. Menurut hemat saya, krisis ini terjadi karena memang tidak adanya visi kepemimpinan energi nasional. Visi kepemimpinan energi nasional yang detail dan masif yang dilaksanakan secara konsisten. Apa lebih spesifik visi kepemimpinan energi nasional ini maksud Anda? Misalnya kita kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi ya, dan pertumbuhan sales growth dari PLN. Kalau sales growth-nya 5% atau 5,5%, itu minimum harus 10% pertumbuhan pembangkit ini, misalnya di Jawa Bali ini. Jadi setiap tahun itu harus ada tambahan 1.500 sampai 2.000. Tapi pertumbuhan pembangkit kan juga perlu dana. Nanti kalau misalnya subsidinya dipotong, bukankah itu kemudian menjadi masalah juga di sini? Bisnis pembangkit itu bisnis yang seksi itu. Semua orang itu mengincar itu yang besar-besar itu. Cuman di sini birokrasi PLN dan pemerintah itu tidak mengendorse bagaimana menjadi lebih bagus lagi. Artinya bisa lebih mengundang keuntungan lebih bagus. Contohnya seperti di Malaysia itu gas yang mereka berikan ke tenaga negara berhad mereka itu disubsidi, jadi menarik bisnis listrik di Malaysia itu jadi sangat menarik. Nah di sini untuk para investor, iya, untuk para investor. Nah, di kita PLN dibiarkan jalan sendiri, mencari sumber energi yang akhirnya mahal karena pemerintah tidak mendukung sumber energi primernya. Terus kemudian setelah PLN mahal, PLN terpuruk, harganya mahal, tidak efisien, dicitrakan begitu, suruh masyarakat suruh berhemat. Ini kan balik-balik. Menurut hemat saya, pemerintah itu kerja betul ya, melaksanakan visi energinya yang sekarang ini boleh dikatakan tidak ada ataupun carut marut. Terbukti apa? Ada RUKN, seluruh data-data itu punya.
Cuma begitu Jadi Anda melihat bahwa di dalam PLN inilah itu yang harus dibenahi, tidak melulu langsung kemudian subsidi ditambahkan atau subsidi dikurangkan. Tidak hanya PLN, tapi saya secara pribadi dan sebagai anggota DPR. Adanya PLN di sini, bagaimana kalau kita minta tanggapan dulu? Jadi PLN sendiri sebetulnya sudah berusaha untuk memperbaiki cost structure kita. Sejak tahun 96 kita sudah berpikir bahwa kita tidak boleh memakai minyak terlalu banyak di masa depan. Itu kita sudah bangun beberapa pembangkit yang sebetulnya kita arahkan untuk menggunakan pasokan gas alam. Kemudian berikutnya tahun 2003 kita membangun pembangkit yang menggunakan batu bara. Itu ada Tanjung Jati, Cilacap, dan juga ada PLTGU yang juga ada pakai gas. Nah ini adalah usaha-usaha PLN yang tentunya ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk supplier gas gitu ya. Jadi sampai sekarang itu barangkali ada kesulitan para supplier gas untuk memberikan pasokan gas kepada PLN. Nah seandainya pada waktu itu kita juga mendapatkan pasokan gas sesuai dengan rencana yang disusun oleh PLN, mungkin pemakaian BBM sudah bisa kita tekan sejak tahun itu. Nah ini kami ingin mengatakan bahwa sektor ketenaga listrikan itu PLN tidak berdiri sendiri. Ada para pemasok, kemudian ada transporter yang mengangkut batu bara, minyak, dan lain sebagainya ke pembangkit, dan di sisi hilir ada pelanggan. Nah inilah yang ini memang semua harus bersama-sama. PLN tidak bisa sendirian, termasuk tadi kalau mau ada subsidi perbaikan, mau ada efisiensi itu harus dilakukan bersama, termasuk juga pengguna begitu. Jadi Anda juga ingin bahwa pengguna, konsumen harus kita berhemat. sudah berusaha sekuat tenaga selama ini. Betul, PLN Pak, sudah secara sekuat efisien. tenaga. Betul. Jadi contoh misalkan internal PLN. Tidak betul menurut Anda punya data atau tidak bilang tidak betul nih Mas Catur? Jadi misalnya PLN itu masih lossesnya itu masih di atas 10%. Jadi kita berharap PLN itu bisa dengan good corporate government yang ada di PLN, dia bisa menurunkan lossesnya itu bisa di bawah 10%. 10% itu berapa banyak sih kita bicara Problem daya kita, 10% itu kalau 1%, 1 triliun, sekitar 10 triliun. Secara teknis, kalau kita tidak ada penambahan infrastruktur, secara ilmu listrik gitu ya, itu dengan beban yang bertambah, losses pasti naik gitu. Karena ada losses itu ada rumusnya I kuadrat R. Jadi memang untuk menurunkan losses kita juga perlu menambah infrastruktur yang ada. Kita harus tambah transmisi, kita harus tambah trafo, kita harus tambah semua instalasi. Kalau itu tidak ada, tapi bebannya naik terus, itu secara ilmu listrik itu lossesnya pasti naik. Ya, baik, kita akan bahas. Tidak begitu juga, tapi sesaat lagi kita masih akan punya. Bukan orang listrik, belum orang listrik mungkin. Tapi mengamati dong sebagai komisi 7. Iya, betul. Kita masih akan punya waktu sesaat lagi juga untuk melihat optimalisasi dari misalnya pembangkit listrik, tenaga apapun itu, uap, gas, dan sebagainya. Sesaat lagi dalam Today's Dialog, tetap bersama kami. Anda kembali dalam Today's Dialog, pemirsa. PLN sebetulnya memiliki 225 mesin pembangkit listrik, baik itu tenaga macam-macam Pak ya, ada uap, air, gas, panas bumi, nuklir dalam waktu dekat. Tapi dari sekian banyaknya, kenapa kemudian kemarin kita lihat hanya seolah bertumpu kepada 3 yang besar, PLTU Cilacap, Maiton, Tanjung Jati, sehingga ketika pasokan ketiga PLTU ini terhambat, akhirnya Jawa Bali krisis listrik. Ya, jadi 225 itu kita atur. Dalam 1 tahun itu bergantian mereka harus melaksanakan maintenance ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan untuk maintenance. Nah, pada saat kondisi di mana terjadi kemarin itu kita kehilangan ada penurunan kemampuan di pembangkit Muara Karang, kemudian Muara Tawar itu karena memang ada delay pengiriman BBM oleh Pertamina karena kondisi ombak. Pada waktu itu kapalnya akan jalan tapi dilarang oleh sah bandar tidak boleh berlayar. Itu di minyak berkurang kemampuan. Kemudian di Tanjung Jati itu ada 1.320 megawatt, 2 kali 660 megawatt, itu hanya bisa membangkitkan sekitar 250 megawatt. Kemudian di Cilacap itu 600 megawatt, dia hanya bisa membangkitkan 160 megawatt. Sedangkan di Jawa Timur ada Paiton, itu 800 megawatt, itu hanya bisa membangkitkan sekitar 500 megawatt. Nah, ini kalau kita total pada waktu kejadian itu, di mana akibat daripada menurunnya karena cuaca, maka kira-kira hampir 3.000 mungkin lebih yang menurun kapasitasnya. Nah ini memang pada saat itu menjadi masalah ya, karena semua pembangkit yang ada sudah kita maksimalkan. Sudah optimal, sudah maksimal. Kita akan coba lihat kembali grafik yang baru saja kita tayangkan untuk melihat misalnya dari kapasitas dengan kemampuan, kenapa ada kemudian kesenjangan yang begitu besar. Kalau kapasitasnya misalnya Tanjung Jati 1.320, kemampuan kenapa hanya 250? Ya, itu karena masalah stok batubara yang ada di sana.
sana. Tapi ya. biasanya Jadi menipis. tidak begini. Ketika Tidak. cuaca tidak buruk, kemampuannya mendekati kapasitas. Saat ini pada saat kapal sudah membongkar batu baranya, tadi sudah naik sekitar 350. Hari ini saya 65.000 saya ton. cek Cilacap itu bukan 160 tapi 85. Malah turun ya. Turun. Itu karena batu baranya akan habis. Memang kita turunkan supaya umurnya bisa panjang batu baranya. Nah, tadi pagi pukul 5 pagi itu sudah mulai datang kapalnya di Cilacap, sehingga kemampuannya naik 100 kalau tidak salah malam ini, dan Tanjung Jati juga naik menjadi 350. Nanti kalau stok batu bara di Tanjung Jati maupun di Cilacap ini sudah makin banyak, jadi, kita akan kembali kepada kemampuan mereka. Kalaupun semua. ada masalah di optimalisasi yang kita lihat tadi, Anda melihat bahwa ini sebagian besar adalah kemudian karena cuaca buruk akibatnya. Karena stok batu baranya. Betul begitu yang Anda amati? Cuaca buruk itu sangat bisa diantisipasi kalau ada perencanaan yang bagus. Dimanapun juga yang namanya pembangkit itu seharusnya secara teknis lebih bagus di mulut tambang, sehingga transportasinya itu tidak seburuk apapun cuaca itu tidak terganggu. Bayangkan kalau pembangkit yang besar-besar itu ada di Kalimantan Selatan, ada di Sumatera Selatan, ada di Kalimantan Timur, terus pakai undersea kabel ke Jawa ini. Jadi Anda melihat bahwa optimalisasi di sini terganggu atau terhambat karena penempatan PLT itu artinya yang salah tidak perencanaan, salah perencanaan dari awal. Kalau departemen-departemen lain bisa mengatakan, itu pemerintah yang lalu. Departemen ini nggak bisa karena menterinya udah 3 presiden. Jadi yang disampaikan Pak Catur ini sudah menjadi perencanaan PLN berikutnya. Karena apa? Karena untuk membangun pembangkit mulut tambang memang kita juga harus memperhatikan daerah di tempat. Ya, misalnya kita akan membangun di Palembang ya, di Sumatera Selatan, mulut tambang. Tapi kita juga harus memperhatikan kondisi beban di sana. Dan untuk menyalurkan energi yang cukup besar dari Sumatera Selatan ini ke Jawa, itu juga membutuhkan pembangunan transmisi yang seyogianya itu juga diimbangi adanya beban di lokasi. Nah, memang ini baru akan kita laksanakan sekitar tahun 2010 atau 2011. Nanti energi itu bisa lewat kabel laut Sumatera Jawa. Ini sudah kita rencanakan sebetulnya. Memang hal itu pertimbangannya harus juga matang ya. Jangan sampai kita jadi itu bangun, direncanakan. ya. Tapi 10.000 megawatt yang crash program itu 6.900-nya ada di Jawa. Artinya 70% di Jawa. 30% di luar Jawa. Kenapa Pak kemudian fokusnya lebih banyak di Jawa? Memang kita tahu penduduk Jawa tidak, lebih jadi banyak, tapi di luar Jawa juga fokusnya? banyak. Contohnya di mulut tambang tadi kita rencanakan ada 4 kali 600 megawatt. Itu mungkin termasuk IPP-nya, Mas. IPP-nya yang 10.000 tadi. Artinya begini, perencanaan itu kan dari awal ya. Dari kemarin-kemarin. Artinya kalau semua nanti itu akan kita sudah bosan dengan pemerintah ini, yang itu nanti. Oke, intinya dari sini Anda melihat bahwa untuk optimalisasi masih banyak celah di mana kemudian PLN masih bisa memperbaiki diri. Misalnya, sekarang ini ada gas tangguh yang tahun ini beroperasi, ya. Kita ekspor ke Cina, ke Korea, ke Amerika dan sebagainya. Itu harganya 3,38 per dolar per MMBTU. PLN ini sanggup beli 5,5 dolar. Tapi itu tetap dijual keluar. Nah, saya berharap pemerintah itu tegas berani renegosiasi dengan BP, ya, dengan Cina dan sebagainya itu sebagian minimum 25% itu dialokasikan ke PLN sehingga bisa turun drastis. Saya hitung ya dari 65 triliun BBM sekarang ini. Kalau misalnya ya setengahnya aja diganti oleh gas, itu penghematannya itu bisa sampai 20 triliun. Kalau pemerintah bicara mau mengenai dan berani. Penghematan, kita kemudian dihimbau untuk berhemat dan ada katanya insentif dan juga ada disentif. Apakah ini sebetulnya adalah kenaikan harga atau kenaikan TDL terselubung? Sesaat lagi dalam Today's Dialog. Ya, pemirsa, dalam skema insentif PLN, jika Anda menggunakan 80% dari 75 kWh per bulan, Anda akan dapat potongan 20%. Tapi jika lebih dari 75 kWh per bulan, Anda akan kena kenaikan harga dikali 1,6 ya, Mas Catur. Nah, apakah untuk Jakarta misalnya, masih ada orang yang menggunakan 80% dari 75 kW adalah kurang lebih 60 kW. Untuk perkotaan seperti Jakarta, masih ada yang per bulannya sebegini dayanya? Saya kira tidak ada. Ya. Rata-rata berapa kalau di Jakarta? Pukulan untuk masyarakat menengah masih ke bawah di perkotaan ini saya hitung ya kira-kira sekitar 90 sampai 100 kWh per bulan. Oke, ini kalau Jakarta saja atau kota-kota besar? Kota-kota besar lain. 100 kWh ya. Kalau dia kena disinsentif, maka yang 40 itu jadi berarti 80% kali 75 kan 60. Jadi 40-nya kena disinsentif, dia menjadi 124.
Jadi ini sebetulnya lebih banyak yang kena kenaikan harga. Terus ditambah lagi dengan 10% PPN untuk 1.300. Jadi nanti kalau orang Jakarta yang 1.300-an bulan April bangun tidur, lihat rekeningnya yang biasanya dia 100% itu mendapat tambahan 36,5%. 36,1. Jadi sebetulnya kenaikan harga begitu besar Pak ya, puluhan persen sampai 36 kalau misalnya kita menggunakannya banyak. Ini sebetulnya kenaikan terselubung atau bagaimana nih Pak? Ya, saya kira ini kebijakan dari pemerintah yang baru-baru disampaikan, kemudian PLN mencoba untuk merumuskan nanti juklaknya bagaimana. Saya sendiri belum tahu secara rincinya, tapi idenya adalah bagi mereka dalam kondisi seperti ini yang menghemat dalam jumlah tertentu yang nanti akan dirumuskan, angka 76 itu juga nanti akan dirumuskan karena itu nanti akan kita lihat average-nya ya, national average pemakaian listrik itu. Nah, kalau memakai lebih rendah dari itu, ya mereka karena menghemat, idenya diberikan tapi insentif. hanya kecil sekali konsumen yang kemudian menggunakan di bawah 60 kWh. Nanti kalau misalkan dengan ide ini ternyata banyak yang bisa melakukan itu, ya itu kan banyak yang berhemat. Banyak yang berhemat. Tapi sebenarnya masalah hemat berhemat ini seberapa efektif sih kalau seperti tadi di opening kita katakan bahwa tahun 2005 Presiden bahkan sudah menggalang agar orang berhemat di istana, temperatur AC tidak boleh di bawah 24 derajat. Seberapa efektif itu? Ya, jadi contoh pada saat kemarin kita hari Rabu itu saya katakan defisit 1.000 megawatt, saya bicara di semua radio, bicara di televisi, tolong tidak hanya menghemat tapi kurangi pemakaian. Ternyata dengan himbauan seperti itu ada 300 megawatt penghematan yang dilakukan. Nah, kasarnya misalnya setiap pelanggan itu mematikan lampu 3 atau 4, yaitu sekitar 50 watt saja. Kalau itu ada di Jawa ini ada 22 juta pelanggan, katakan separuh saja yang melakukan itu, maka 50 watt kali 10 juta pelanggan itu sudah bisa menghemat 500 megawatt. Nah, ini suatu angka yang signifikan, apalagi kalau itu dilakukan di kota-kota besar ya. Misalkan ada gedung gitu, sebetulnya ada kordennya yang matahari bisa masuk, tapi kordennya ditutup, di situ lampunya nyala terang benderang. Nah, ini bisa dilakukan penghematan. Apakah ini kemudian menghemat seperti ini bisa menjadi solusi jangka panjang? Menurut saya ini solusi, tapi bukan solusi, tapi ini ya, menyangkut hal yang sangat very ya, sangat pinggiran gitu. Karena ketidak efisienan PLN menjadi subsidi yang berbesar itu karena hulunya itu BBM-nya itu mahal. Jadi pemerintah itu harus menggenjot supaya Pertamina ini dapat BBM yang sumber energi yang murah, itu satu. Terus kedua, kalau pemerintah belum bisa menyediakan yang bisa menguntungkan buat PLN, jangan rakyatnya dulu disuruh berkorban, tapi pemerintahnya kerja dulu.